Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan para pemuda-pemudi di Desa Menggugianti, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit pembahasan mengenai kemasan produk. Seberapa pentingnya kemasan dalam sebuah produk dan fungsinya seperti apa. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan pemuda-pemudi di Desa Menggugianti yang sedang mengembangkan usahanya dan juga baru saja mau memulai usahanya, ini merupakan poin penting dan hal kecil yang harus diperhatikan dalam mengembangkan sebuah produk. Di mana kemasan ini merupakan hal yang dilihat awal oleh pembeli produk kita. Jadi seperti apa sih pentingnya sebuah kemasan untuk produk yang sedang kita kembangkan dan seberapa pentingnya juga fungsi dari sebuah kemasan. Baik, pada pembahasan pertama kita membahas mengenai fungsi kemasan produk. Jadi dengan jelas kita mengetahui bahwa fungsi kemasan produk yaitu untuk melindungi produk kita. Nah, ini merupakan fungsi utama dari sebuah kemasan karena ia secara fisik digunakan untuk melindungi produk atau barang dari kerusakan yang mungkin ditimbulkan karena faktor lingkungan. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai menunjukkan identitas sebuah produk, di mana dalam sebuah kemasan tentu ada sebuah logo atau stiker yang menandakan bahwa produk itu milik salah satu pemilik usaha. Dan yang ketiga yakni fungsi kemasan menjadi media komunikasi. Jadi ketika kita menjualkan suatu barang, misalnya kita menjualkan sebuah keripik gitu. Nah, ketika kita menjualkannya di daerah di luar jangkauan kita, tentu orang-orang akan memerlukan sebuah informasi dan tentunya kita sebagai pemilik usaha tidak akan menjelaskan satu persatu informasi kepada pembeli yang membeli produk kita. Oleh karena itu, dengan adanya sebuah kemasan, kita bisa menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan kepada pembeli atau konsumen agar mereka bisa memahami dan mengerti apa maksud dari produk yang telah kita jual. Pembahasan kedua yakni mengenai faktor penting dalam pembuatan kemasan. Jadi yang pertama yakni faktor ekonomi, yang kedua faktor komunikasi, yang ketiga faktor estetika, dan faktor lingkungan. Jadi kenapa kita harus mementingkan faktor ekonomi? Karena dalam membuat satu produk tentu ada biaya operasional dan biaya-biaya lainnya. Oleh karena itu, ketika kita membuat sebuah kemasan, kita harus mempertimbangkan faktor ekonomi, di mana kita harus mempertimbangkan perhitungan biaya produksi yang efektif dan juga pemilihan bahan yang sesuai dengan produk yang kita miliki. Kemudian yang kedua mengenai faktor komunikasi. Jadi dalam pembuatan sebuah kemasan, tadi kan adanya desain atau logo di dalam sebuah kemasan. Jadi faktor komunikasi juga dipertimbangkan karena yang pertama, sebuah kemasan harus mudah dilihat, dipahamin, dan juga diingat. Faktor estetika dalam membuat sebuah kemasan juga penting. Kenapa? Karena sebuah kemasan yang kita buat harus menarik perhatian dari pembeli. Perhatikan warna, bentuk, merek atau logo, ilustrasinya juga bagaimana, serta huruf dan tata letak. Yang terakhir yakni faktor lingkungan. Jadi ini merupakan hal penting juga dan harus kita terapkan di era perkembangan zaman saat ini yang serba modern dan serba cepat. Dimana kita udah mengetahui bahwasannya polusi sampah itu masih belum bisa dikontrol dan sangat banyak di Indonesia. Oleh karena itu kita dalam membuat sebuah produk harus mempertimbangkan kemasan apa yang cocok untuk produk kita dan tentunya ramah lingkungan. Pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana cara kita membuat desain kemasan. Nah, yang pertama yaitu tentukan ide desain. Kemudian yang kedua yaitu tunjukkan nama merek dan produk secara jelas. Dan cara yang ketiga yaitu utamakan manfaat produk. Kemudian cara yang keempat yaitu buatlah desain seunik mungkin agar citra brand produk kita mudah diingat oleh pembeli. Nah, jadi itu merupakan beberapa bahasan yang bisa saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan pemuda-pemudi di warga Desa Menggugianti, Kecamatan Benjeng. Semoga dengan adanya video pembahasan ini bisa memberikan manfaat kepada Bapak, Ibu, dan pemuda-pemudi yang sedang mengembangkan bisnis usahanya atau baru saja memulai bisnis usahanya.
Pesan saya, jangan sesekali Anda takut untuk memulai sebuah hal yang baru. Karena ketika kita menunda melakukan hal yang baru, kita tidak akan tahu seberapa dan sejauh mana kita bisa berkembang dan hidup di dunia yang serba cepat saat ini. Terima kasih, selamat pagi.